teman-teman semua, perkenalkan saya Faiz Fahmi Afif dan di sini saya akan memerankan manajer departemen penyiaran. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Herina, saya sebagai karyawan magang. Halo semuanya, saya Aryo Ditomo, saya berperan sebagai direktur. Perkenalkan, saya Yalinur Anggreni, saya berperan sebagai karyawan magang dan temannya Amel. Cerita dimulai dengan seorang wanita parubaya yang ingin menggapai cita-citanya sebagai seorang penyiar, namun terhalang oleh usianya. Wanita tersebut yang merupakan tulang punggung keluarga, mau tidak mau harus berbohong saat wawancara agar mendapatkan pekerjaan tersebut demi menghidupi kedua anaknya. Panggilan kepada Mbak Amel dipersilakan masuk untuk wawancara. Selamat pagi Saudara Amel, terima kasih telah datang tepat waktu dalam wawancara hari ini. Selamat pagi juga Bapak Is, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk datang di wawancara ini. Bagus, kami selalu memiliki pelamar yang tepat waktu seperti kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita mulai wawancara pagi ini. Sebelumnya Mbak Amel bisa jelaskan terlebih dahulu terkait data diri Mbak Amel dan juga apa yang membuat Mbak Amel tertarik dengan perusahaan kami. Tentu saja, nama saya Amelia Putri Herina, saya lulusan dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya minat sekali di bidang penyiaran karena itu relevan dengan tujuan saya, dengan jurusan saya. Saya juga mempunyai kelebihan public speaking yang bagus dan juga public relationship yang memadai. Baik, jika saya boleh tahu Mbak Amel ini lulusan tahun berapa ya? Saya lulusan fresh graduate, lulusan 2022. Oh begitu, jadi Mbak Amel masih berusia sekitar 20 tahun ya? Iya, saya mempunyai usia sekitar segitu. Baik, apakah saudari Amel ini siap jika dibutuhkan pada hari ini? Saya siap jika itu memang permintaan dari perusahaan, karena kita kan bergerak di bidang penyiaran televisi, jadi kita harus siap dimanapun, kapanpun jika dibutuhkan. Baik, mungkin cukup untuk wawancara hari ini, Mbak Amel, karena sudah berpartisipasi dalam rekrutmen perusahaan kami. Nanti akan saya hubungi kembali. Baik Pak, terima kasih. Setelah melakukan tes wawancara buta, selanjutnya Amel melakukan tes penyiaran. Selamat pagi Mbak Amel, apakah sudah siap menjalani tes penyiaran? Selamat pagi Pak, saya siap untuk menjalankan tes penyiaran. Baik, jika sudah siap, silahkan dimulai. Baik, yang berdasarkan hal ini merupakan kejadian banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di Kabupaten Nrekan, Provinsi Sulawesi Selatan, yang membuat jumlah rusak dan memutuskan akses jalan utama penghubung desa. Akibatnya sekitar 30 kepala keluarga desa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Karena tes penyiaran Amel yang bagus, para juri sepakat untuk memberikannya nilai A dan menjadikan Amel sebagai peringkat 1 pada rekrutmen. Apa kau bilang seorang ibu? Anaknya pun bukan murid SD, murid SMA. Seorang ibu mendapat peringkat 1 di perusahaan rekrutmen perusahaan kita. Namun Pak, kau juga memberinya nilai A. Sebelum ini tersebar, ubah urutan kandidat itu. Jangan sampai dia urutan nomor 1. Yeli, urutan yang nomor 2 dia yang paling muda dan paling berbakat. Kasih dia nomor 1. Baik Pak. Setelah melihat biodata Amel, direktur mengetahui Amel berbohong. Saat wawancara buta, dia merupakan wanita umur 37 tahun, bukan 20 tahun. Direktur tidak terima karena seorang wanita tua berperingkat 1 pada rekrutmen dan beliau merubah peringkatnya.
Selama telah menjadi penyiar baru di perusahaan Alhamdulillah ini, kalian dipilih berdasarkan talenta. Jadi percaya diri dan bekerja keras. Saya, Faiz, manajer departemen penyiaran. Kalian sudah resmi dipekerjakan dan masa magang kalian adalah 1 bulan. Apabila performa kalian bagus, maka kontrak kalian akan diresmikan dan Anda akan menjadi pegawai tetap. Baik, terima kasih Pak. Direktur sudah datang. Selamat, kamu sudah diterima di perusahaan ini. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pak Faiz, menurutmu berapa lama seorang karir penyiar? Mungkin 20 tahun, Pak. Menurutku 5 tahun. Namun itu masih terlalu panjang untuk wanita tua itu. Buat dia pergi sebelum masa magang berakhir. Baik, Pak. Selamat ya, sudah terima di perusahaan ini. Baik, terima kasih Pak. Direktur menegaskan untuk mengeluarkan Amel secepat mungkin, karena wanita tua adalah aib bagi perusahaan penyiaran. Perhatian. Profil kalian sudah tersebar, jadi orang-orang akan mencari kalian. Kalian akan dinilai berdasarkan performa secara langsung. Kalian tidak punya cukup pekerjaan atau membuat kesalahan, kalian akan kehilangan posisi kalian. Ingat dan juga giatlah. Baik Pak. Permisi. Apakah Mbak Yani yang peringkat 1 dalam open recruitment? Iya benar. Saya dari acara hiburan ingin mengundang Anda. Baik, ikut saya. Mbak Amel, Iya. tolong ambilkan kopi dan antar ke ruang direktur. Amel merasa kecewa karena tidak kunjung mendapatkan program penyiaran. Halo? Ada apa? Sudah kuduga dia akan membuat masalah. Baik, aku akan mencari penyiar pengganti. Apa ada orang di sini? Aku di sini Pak Manajer. Mbak Amel, aku punya tugas untukmu. Pergi ke ruang siaran, sekarang. Amel akhirnya mendapatkan job, dan siaran yang dia lakukan sungguh sangat bagus. Kak bisa bicara sebentar. Iya, ada apa? Kak jangan pergi ya. Aku baru dengar dari manajer hanya 1 orang saja yang akan diangkat dari pegawai. Lalu yang satunya bagaimana? Kurasa dipecat. Amel merasa terancam karena jika dibandingkan dengan Yali, dia yang mempunyai job paling sedikit. Permisi, ini dengan penyiar Amel. Iya, saya sendiri. Saya sutradara dari salah satu acara di TV. Di sini saya ingin menawarkan penyiar Amel untuk saya rekrut di acara televisi saya. Oh, kalau begitu, baik saya terima. Permisi Pak, ya kenapa? Tadi saya melihat Anda tertarik untuk merekrut Amel, membawakan acara yang ingin Anda buat. Iya Pak, saya tertarik karena saya telah melihat kinerja dia sebelumnya di berita acara yang lain dan saya tertarik untuk merekrut dia. Kita mempunyai opsi yang lebih baik Pak. Bagaimana dengan Yeri? Dia merupakan ranking 1 saat rekrutmen dan juga lebih berpengalaman dibanding Amel. Oh ya, baik kalau begitu, nanti saya akan menemui dia. Manajer mendengar bahwa Amel mendapatkan job. Ia bergegas mencari sutradara dan meyakinkannya untuk mengganti penyiar dari acara yang ingin dibawakan. Halo Amel, sebelumnya terima kasih sudah ingin menerima tawaran kami sebagai MC di acara nanti kami. Namun kami tadi berbicara dengan Pak Manajer, ada yang lebih kompeten yang akan menggantikan Anda. Mengapa begitu? Kami melihat potensi yang direkomendasikan Pak Manajer, mungkin dia lebih kompeten dari Anda, serta peran ini lebih cocok diperankan olehnya. Amel merasa kecewa karena terus dipersulit untuk mendapatkan jobnya. Padahal selama ini, dia merasa bekerja dengan sungguh-sungguh. Singkat cerita, acara yang dibawakan Yali sukses. Dia pun berhasil menjadi pewarak tetap pada acara tersebut.
Selamat ya, kamu sudah menjadi MC tetap di acara yang kamu kelola. Iya, terima kasih. Maaf ya, sebelumnya aku telah mengambil job. Aku pun sebenarnya tidak mau mengambil job tersebut. Namun manajer memaksaku untuk mengambil job tersebut. Iya, tidak apa-apa. Kalau itu yang dikatakan manajer, aku bisa apa? Hari pengumuman tiba. Pengumuman karyawan tetap telah ditetapkan dan terima kasih atas kerja kalian berdua. Dan untuk Mbak Amel, maaf Anda tidak bisa dijadikan karyawan tetap di perusahaan kami. Baik Pak, tidak apa-apa, saya terima itu. Selesaikan pekerjaan untuk kali ini. Iya. Amel dinyatakan tidak lulus dalam acara magang. Dia pun keluar dari perusahaan tersebut dan mulai berkarir sebagai penyiar di perusahaan lain. Kesimpulan, walaupun Amel seringkali direndahkan dan ditolak karena sudah parubaya serta sudah mempunyai anak, ia tetap tidak berhenti mengejar cita-citanya dan selalu melakukan yang terbaik sebagai seorang penyiar. Walau pada akhirnya, ia tetap tidak disukai oleh direktur di perusahaannya.